Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Putri Jelita. Kali ini saya akan berbagi cerita bagaimana caranya berdoa insya Allah tanpa penolakan. Bagaimana cara berdoa tanpa keraguan dan insya Allah pasti terkabul. Bagaimana cara berdoa tanpa tertolak. Untuk Anda penggemar channel Putri Jelita, pasti Anda sudah pernah melihat asiknya berbaik sangka kepada Allah. Kalau Anda belum melihat, silahkan coba putar videonya. Dan ini merupakan kelanjutannya. Mungkin jadi cara saya ini kontroversial untuk Anda, tapi ini sudah berkali-kali saya praktekkan dan alhamdulillah tidak pernah mengecewakan. Alhamdulillah Allah tidak pernah mengecewakan saya. Jadi sebenarnya video ini adalah bagaimana cara berdoa dan pasti terkabul. Untuk Anda yang tidak setuju dengan apa yang akan saya utarakan, bagaimana cara saya berdoa, silakan out. Nggak usah banyakkan ngomong, karena ini juga susah untuk Anda yang tidak latihan, khususnya tidak latihan membersihkan hati dan pikiran. Ini metode sangat susah. Tapi kalau udah Anda biasa membersihkan hati, membersihkan diri, hati dan pikiran, insya Allah ini sangat mudah. Karena Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Satu, itu yang harus Anda pegang erat. Oke, langsung saja saya ceritakan pengalaman saya ini dan silakan Anda ambil sendiri hikmah, benang merah atau intisari atau apapun yang baik dari cerita saya ini. Kejadian ini terjadi pada malam tahun baru 2018. Pada Desember 2017 saya punya 3 permintaan. Waktu itu saya punya 3 permintaan, yaitu baju judo, karena waktu itu saya mulai jadi pelatih judo, namun bajunya kurang bagus dan cuma satu, jadi saya kepengen baju judo. Dan harga baju judo itu mahal, sangat mahal, di atas inilah 1,5, bahkan yang kalau yang bagus itu sampai 5 juta. Itu pertama, baju judo, satu setel. Yang kedua, memori ini buat nyimpen video, khususnya video-video, karena beberapa laptop saya walaupun udah banyak ada 3 laptop saya, tapi semuanya hampir full. Makanya saya kepengen punya memori ya minimal 500 giga atau kalau bisa 1 tera. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya kepengen punya uang untuk ikut kursus ini cara membuat channel YouTube, cara membuat video YouTube kita menjadi bagus. Nah, itu sekitar 700 ribuan. Nah, itu 3 permintaan saya. Terus apa yang saya lakukan untuk supaya doa tersebut terkabul? Nah, saya mencoba menyeting hati dan pikiran saya. Saya setting supaya satu irama, satu getaran, satu ini, supaya klik dengan Allah. Bagaimana caranya? Saya minta, ya Allah, kabulkanlah 3 permintaan saya. Itu
saya sholat biasa, sholat malam tidak sempat, cuma saya yakin doa saya terkabul. Karena kalau saya udah punya keyakinan, prinsip saya harus betul-betul yakin 100%. Karena itu yang diajarkan oleh Bapak Permana Sasarogawa yang mendirikan Majelis Dzikir Tawakal. Saya ingat satu. Jadi kalau sudah yakin sama Allah, yakin 100%. Kalau kamu sudah masa yakin tapi ada tetapinya, atau kamu merasa sudah beriman tetapi masih ada kata tetapinya, itu namanya tidak beriman, itu namanya tidak yakin, dan doamu tidak akan terkabul. Itu yang saya dapat petik dari wejangan Bapak Permana Sasarogawa kepada guru saya, kayak gitu. Maka saya bangun itu rasa positive thinking, berbaik sangka kepada Allah. Tidak ada sejengkal pun, setitik pun kalau Allah itu tidak akan mengabulkan doa saya. Saya selalu berbaik sangka. Jadi kita bersihkan hati dan pikiran, dan kita sudah minta. Oh ya, saya jarang minta sambil menengadahkan tangan. Untuk hal-hal gini itu jarang. Jadi kayak gini aja, ya Allah, saya minta ini, itu aja. Jadi kita merasa dekat sama Allah, udah itu, masa dekat aja cukup. Oh ya udah tentu ya, syariat Islam dijalankan. Cuma khusus untuk doa ini saya tidak pernah, ya Allah sama minta ini sambil menengadahkan tangan, itu tidak pernah. Cuma ya kayak ngomong sendiri, Allah saya minta 3 permintaan itu, dan saya yakin pasti Allah mengabulkan. Untuk pengalaman yang lain sebetulnya banyak, cuma ini aja yang menarik ya. Oke, saya lanjutkan. Saya bangun, rasa berbaik sangka saya kepada Allah sampai detik terakhir. Tuh gitu. Kebetulan waktu itu malam tahun baru ada latihan bersama dengan orang-orang Jepang. Nah, Dilalah, tahu nggak Dilalah? Dilalah kersane Allah, udah takdir. Selesai latihan bareng tuh malam tahun baru, mungkin sekitar jam 1 atau jam 2 malam. Ini latihannya di sana Sepoluan Jakarta. Itu pada rebutan hadiah. Alhamdulillah saya dapat 2. Anda tahu apa hadiahnya? Baju judo 1 setel dan memori 500 GB. Walaupun ya itu bekas gitu loh, tapi ya itu alhamdulillah dapat itu. Allah menjawab doa saya malam itu dua itu, baju judo yang masih baru 1 setel mahal, dan memori 500 GB buat tempat video atau foto. Bayangkan, alhamdulillah tuh. Cuma saya masih bertanya satu lagi, ya Allah, satu lagi mana? Gitu. Kan ada 3 permintaan, satu lagi mana? Ya ceritakan sama istri, mah ini saya 3 permintaan sama Allah. Oh gitu. Udah 2, artinya 3 nih, masih kurang 1 gitu. Istri saya tato ngasih itu uang buat ikut kursus materi YouTube 700.000. Alhamdulillah. Biasanya ya uang kalau udah di tangan istri susah gitu kan gitu. Tuh gitu ya, kebetulan kan waktu itu ya megang duit, kalau megang pun sayang, sama istri dikasih. Jadi 3 doa saya terkabul, alhamdulillah. Itu malam tahun baru dan paginya itu langsung terkabul. Nah, jadi sebetulnya berdoa itu
kalau menurut saya itu yakinnya aja, yakinnya kita samakan getaran hati kita, rasa kita, terus berbaik sangka pada kita, karena itu Allah tidak akan pernah mengingkari janji dan pasti mengabulkan. Itu satu. Oh iya, saat video ini dibuat, saya juga sedang punya permintaan pada Allah. Itu. Cuma mungkin posisinya bisa seminggu, 2 minggu, 2 bulan. Nanti saya update lagi insya Allah. Kayak gitu. Oh iya, bagi Anda yang terlalu pakai otak, pakai logika, pasti nggak apa namanya, kayak gini, itu nggak masuk akal bagi kalian. Tapi saya udah bolak-balik membuktikan apa cara yang saya jalani seperti itu ini. Dulu juga pernah saya kasih tahu saya mau menikah, nggak punya apa-apa, miskin sebagainya, utang banyak karena orang tua saya sakit. Bagi Anda yang sudah melihat video tafsir mimpi saya, pasti udah tahu latar belakang saya yang ya itulah kekurangan karena orang tua sakit, kena kanker 2 kali ya. Makanya saya ini doa juga sama, saya tidak pernah mengadakan tangan, cuma setiap saat merasa kita bangun kedekatan kita pada Allah dan terkabul. Tahu dapat telepon saya waktu menikah dulu, kamu pulang besok nikah. Wah kaget, besok pulang nikah ya tunangan, udah tunangan tapi nggak punya duit habis buat biayain orang tua. Tuh. Ya, semoga ini bermanfaat. Jadi intinya kalau kita berdoa itu yang dibangun itu rasa yakin, positive thinking, berbaik sangka ya, dan kurangi berbuat dosa. Semua dosa-dosa kurangi, itu. Jadi kalau kalian cuma berdoa tapi nggak ada yakin kepada Allah, mendingan nggak usah berdoa, buang waktu. Nah, serius ya mungkin dikabulkan mungkin, tapi ini metode saya, semoga bisa diambil hikmahnya, dicontoh. Kalau udah ada yang bisa nyontoh seperti saya, silakan komen, atau punya pengalaman yang sama silakan komen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.